Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, lebih semangat. Yes. Anak soleh dan soleha, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk kali ini kita akan membahas materi tentang bab 5, masih sambungan kemarin, yaitu Rasulullah idolaku, dan temanya adalah kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, kalau kemarin pertemuan yang kemarin kita membahas tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Baik anak soleh dan soleha, sekarang kita sama-sama berdoa dulu ya. Nanti dilanjutkan dengan membaca ayat sesuai dengan kebiasaan kita. Ya Aldo ya, alhamdulillah luar biasa. Sekarang berdoanya dipimpin oleh ketua kelas. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, kakinya digerakkan, membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tangannya dilipat ke depan semua. Kita membaca surah Al-Baqarah ayat 255 atau ayatul kursi. Semua sudah hafal ya? Baik anak soleh dan soleha, kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah kita sudah berdoa dan sudah membaca ayat kursi dengan sangat hikmat. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu absen dulu ya. Aldo Sofyansa, Amira Salsabila,
mempelajari kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tujuannya apa ya? Tujuannya apa kira-kira? Mengetahui kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian dapat menceritakan kisah teladan Nabi Sulaiman. Kemudian dapat menerangkan dan mempraktekkan sikap rendah hati dari Nabi Sulaiman. Ya, itu adalah tujuan kita mempelajari kisah teladan Nabi Sulaiman. Ya, nanti anak-anak bisa mencontohkan, kemudian menceritakan dan bisa mendeskripsikan kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Paham anak-anak? Paham ya? Bisa dipahami ya? Bisa nggak dicontohkan sikap rendah hatinya Nabi Sulaiman? Bisa nggak menceritakan kisah teladan Nabi Sulaiman nanti? Bisa ya? Baik, anak soleh dan soleha, kita lanjut ke materi inti. Sekarang kita membahas tentang kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapakah Nabi Sulaiman alaihissalam? Ada yang tahu? Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Nah, namanya Sulaiman bin Daud bin Isya bin Uwaid bin Abir bin Salmon bin Nakshun bin Uwainazab bin Ir bin Hasrun bin Faris bin Yahuza bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Nah, Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Kita masuk ke materi ya. Materi kita adalah kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tadi di awal sudah Ibu sebutkan bahwa Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Nah, Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya sebagai raja. Sebagai apa? Raja. Apa itu raja? Raja adalah pemimpin. Sama dengan presiden. Ya, jadi raja itu adalah seorang pemimpin sama dengan presiden. Mukjizat yang paling terkenal adalah diberikannya keistimewaan oleh Allah, bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada hewan, kemudian kepada jin, dan kepada angin. Nabi Sulaiman dapat memerintahkan angin setempat yang ia kehendaki. Kemudian Allah pun menundukkan jin-jin untuk melayani Nabi Sulaiman. Ya, ada yang bertugas membangun istana, kemudian membangun benteng. Ada juga yang bertugas menyelam ke dasar laut untuk mengangkat mutiara yang berada di dasar laut. Anak-anak bisa nggak menyelam ke dasar laut? Bisa? Ada yang bisa ya? Alhamdulillah. Kira-kira kedalaman laut berapa ya? Dalam ya. Jadi kalau untuk anak kelas 5 masih seperti ini, harus ada pendampingan orang tua. Tapi kalau untuk menyelam, saya rasa jangan dulu. Walaupun di antara kalian ada yang bisa menyelam, tapi kalau untuk masuk ke dalam laut harus ada pendampingan dari orang tua. Ya, jangan coba-coba ya. Risikonya besar. Ya. Allah memberi kekuasaan kepada Nabi Sulaiman atas setan-setan yang kafir.
Ya, jadi Nabi Sulaiman bisa mengikat supaya setan-setan itu tidak melanjutkan atau tidak melakukan perbuatan yang jahat. Allah juga memberikan mukjizat agar mampu menguasai bahasa binatang. Seperti dalam surah An-Naml ayat 18. Siapa yang bisa baca? Siapa yang bisa baca? Saya mengangkat kali pertama. Ini yang lain juga bisa, tapi Ibu kasih kesempatan kepada Dwi Indriani. Silakan Dwi Indriani. Langsung mendekat. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. Yang bisa bacakan artinya, angkat tangan yang bisa. Nia bisa? Ya, Nia silakan baca arti dari surah An-Naml ayat 18. Kasih nanti Sampai belum masuk berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang sarangmu agar kamu tidak diajak oleh Sulaiman dan jalan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyukai. Quran surat An-Naml ayat 18. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu kasih tugas ya. Dari materi yang kita bahas tadi, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Apa yang bisa kalian petik dari kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam? Ibu akan membagi 3 kelompok ya. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Kita 3 kelompok ya. Kelompok pertama. Nah, kelompok pertama mencari atau menuliskan contoh sikap rendah hati. Ibu kasih. Kemudian kelompok kedua menyebutkan mukjizat Nabi Sulaiman. Silakan. Kelompok ketiga hikmah mempelajari kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Silakan dikerjakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan saya akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan contoh sikap rendah hati. Contoh sikap rendah hati yaitu pertama, tidak sombong walaupun berada. Kedua, tidak bangga dengan pencapaiannya, contohnya menjadi juara kelas, menang lomba dan lain-lain. Tiga, mengakui kekurangan dan kelebihan dan tidak membeda-bedakan orang lain. Sekian presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau menanggapi atau mau bertanya? Silakan. Baik, kelompok 1. Terima kasih atas presentasinya. Sekarang boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ini materi inti dari kisah teladan Nabi Sulaiman. Sekarang kita sudah di tahap akhir, yaitu kita mau mengetahui hikmah apa yang bisa kalian ambil, yang bisa kita petik dari kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, hikmahnya yaitu kita dapat mengetahui kisah teladan Nabi Sulaiman yang memiliki
sifat rendah hati. Kemudian dan sebagai peserta didik kalian dan sebagai peserta didik dan sebagai hamba Allah hendaknya selalu meningkatkan kualitas ibadah ya dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan menerapkan sikap rendah hati dan patuh kepada perintah Allah. Selain itu, sebagai peserta didik yang sedang menuntut ilmu agar diberikan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan dalam belajar, serta diberkahi segala urusan dan rezekinya. Ya, itu adalah hikmah kita mempelajari kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Coba anak-anak senang nggak belajar hari ini? Nah, kira-kira kalau untuk pembelajaran berikutnya antusias enggak? Senang? Baik. Nanti kalau misalnya ada kekurangan dalam pembelajaran, maka kita koreksi sama-sama ya. Kita perbaiki sama-sama ya supaya kedepannya kita belajarnya lebih baik lagi. Ya. Kita sudah belajar tadi materi inti, kita sudah mengetahui tujuan pembelajaran dan mengetahui hikmah dari mempelajari kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sekarang kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.